Pemimpin seperti apa yang akan memimpin Indonesia tahun 2024? Pasti terbaik di antara yang terbaik. Sehubungan calon presiden yang akan berkontestasi tahun 2024 telah ada, baiknya juga dilihat sosoknya dari kiprah-kiprahnya selama ini dengan menggunakan kecenderungan perilakunya. Seorang pemimpin yang dibutuhkan pasti yang bisa memberikan pelayanan terbaik. Namun demikian, seorang pemimpin juga mengalami tantangan yang bersumber dari dirinya. Berbagai tantangan dan juga kewajiban yang harus dilakukan seorang pemimpin yang baik dinyatakan dalam pustaka suci Bhagavad Gita berikut. Sesuai Bhagavad Gita Adhyaya 16 Sloka 21 dinyatakan, Trividam naraka sedam dwaram nasanam atmana kamah krodah tata lobas asmat etat trayam trayet. Ada 3 pintu gerbang menuju neraka yang disebut dengan hawa nafsu, amarah, dan loba. Bahwa setiap orang waras harus meninggalkan 3 sifat ini, sebab 3 sifat ini menyebabkan sang roh akan merosot. Sesuai sloka ini bahwa ada 3 sikap yang tidak baik yang bersumber dari diri seorang pemimpin yang dapat merusak kewajiban pelayanan seorang pemimpin pada rakyatnya. Manakala 3 kekuatan tidak baik ini menguasai seorang pemimpin, maka pastilah rakyatnya, bangsanya, negaranya akan mencapai kondisi yang tidak baik dan pencapaian tujuan tidak pernah akan sukses. Karena itu, kita harus melihat seberapa berat calon pemimpin yang kita pilih memiliki kelemahan terkait dengan hawa nafsu, amarah, loba, atau keserakahan. Selanjutnya pada Bhagavad Gita Adhyaya 16 Sloka 24 dinyatakan, Tasmak castram pranamam te karya karya vyawastau jenatwa sastra vidok noktam karma kartum iharhasi. Karena itu seharusnya seorang yang mengerti apa itu kewajiban dan apa yang bukan kewajiban harus menurut pada aturan. Dengan mengetahui aturan dan peraturan tersebut, hendaknya ia bertindak dengan cara supaya berangsur-angsur darinya maju ke tingkat yang lebih baik. Seorang pemimpin harus baik, berpengetahuan, dan bekerja keras sehingga mampu memenuhi kewajiban pelayanan dengan baik. Berdasarkan sloka tersebut menunjukkan bahwa sikap dan sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin harus didasarkan pada kekuatan kebajikan dan jauh dari godaan atau kekuatan-kekuatan buruk yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Sehubungan dengan itu, bagaimana kita memilih seorang pemimpin? Harus kita ketahui seberapa kuat seorang pemimpin memiliki kualitas yang bisa dinilai berdasarkan jenis kepemimpinan yang diajarkan
Pustaka Suci Weda, yaitu kepemimpinan Tri Upaya Sandi dan kepemimpinan Astabrata. Yang pertama, kepemimpinan Upaya Sandi, yaitu kepemimpinan yang mengandalkan bagaimana seorang pemimpin menghubungkan diri atau membangun hubungan dengan rakyatnya, yang dapat dilihat berdasarkan 3 kekuatan yang menjadi dasar bagaimana mereka mampu menjadi seorang pemimpin upaya sandi. Yang pertama adalah rupa, di mana seorang pemimpin harus dapat melihat wajah rakyatnya dengan baik. Artinya seorang pemimpin harus peduli, memiliki kepekaan yang tinggi kepada rakyatnya. Yang kedua, wangsa, yaitu seorang pemimpin harus melihat tata susunan masyarakat yang cuma. Artinya seorang pemimpin harus tahu bagaimana titik lemah, titik kuat di masyarakat, bagaimana kondisi masyarakatnya, bagaimana keharmonisan hubungan masyarakatnya. Yang ketiga, guna, bahwa seorang pemimpin harus mengetahui rakyatnya yang memiliki keahlian kemampuan yang akan menjadi modal bagi kelancaran tugas-tugas dan juga tujuan-tujuan yang akan dicapai bersama. Bagaimana seorang pemimpin bisa mampu mencapai upaya sandi dalam kepemimpinannya? Ini saat terkait dengan bagaimana seorang pemimpin harus mengetahui dan juga bersahabat dengan 10 hal dalam kepemimpinannya. Yang pertama yaitu satya, kejujuran. Yang kedua arya, yaitu berbesar hati. Yang ketiga dharma, kebajikan. Yang keempat asurya, dapat mengalahkan musuh, tantangan yang ada. Maitri, dapat mengalahkan berbagai masalah yang dihadapi masyarakatnya. Salyawatawan, yaitu banyak sahabatnya. Ketujuh bali, orang yang kuat dan sakti. Artinya seorang pemimpin harus memiliki keteguhan yang lebih baik dari rakyatnya. Kaparmatan yang 8, seorang pemimpin harus arif, memiliki moral kerohanian yang baik. Kesembilan, kadiran, orang pemimpin teguh pada pendirian. Dan yang terakhir, guna, bahwa seorang pemimpin harus berpengetahuan untuk bisa mengatasi dan juga memberikan solusi atas setiap tantangan kehidupan pada masyarakat. Selanjutnya, kita juga bisa melihat bagaimana karakter kepemimpinan yang kita butuhkan dengan melihat wajah karakter dari pemimpin yang akan kita pilih. Bisa belajar dari kepemimpinan Astabrata sebagaimana diajarkan pada kitab Manawadama Sastra Adhyaya 7 Sloka 4, yaitu ada 8 jenis kepemimpinan yang didasarkan pada karakter dewa-dewa sebagai manifestasi Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, dalam memberikan pelayanan kepada manusia, bumi beserta isinya, agar tetap harmoni dan juga bisa memberikan kedamaian bagi manusia dan seluruh isinya. Kepemimpinan Astabrata dimaksud yang pertama adalah Indra Barata, bahwa seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Indra, yaitu sebagai dewa hujan yang menjadi sumber kemakmuran. Kedua, Yamabrata, pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Yama, yaitu
menjadi penegak hukum yang baik dan memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Ketiga, Surya Brata. Seorang pemimpin hendaknya memberikan penerangan secara adil dan merata kepada masyarakatnya dan tidak pilih kasih sesuai dengan hak yang harus diterima oleh masyarakatnya. Keempat, Chandra Brata, bahwa seorang pemimpin hendaknya selalu dapat menunjukkan wajah yang tenang dan berseri-seri sehingga suasana hati rakyat dan bangsanya menjadi damai. Kelima, Bayu Brata, seorang pemimpin hendaknya selalu mengetahui dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya dari masyarakatnya sehingga tahu bagaimana suasana kehidupan yang harus diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Yang keenam, Kuwera Brata, bahwa seorang pemimpin harus bijaksana dalam mempergunakan keuangan negara dan juga bagaimana memakmurkan rakyatnya dengan uang yang dimiliki oleh negara. Yang ketujuh, Baruna Brata, yaitu seorang pemimpin hendaknya dapat membersihkan segala bentuk penyakit masyarakat yang dapat menghambat kemajuan dengan melakukan pembinaan, penataan, dan juga penyinaran agar ada kesadaran bagi rakyatnya. Dan yang terakhir itu Agni Brata, bahwa seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat ksatria yang disertai dengan semangat yang tinggi, bagikan api yang tidak akan pernah berhenti membakar sebelum yang dibakar akan habis. Artinya seorang pemimpin harus tuntas dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Berdasarkan sifat dan karakter kepemimpinan yang disampaikan, yaitu kepemimpinan Triupaya Sandi dan Astabrata, semoga kita dapat memilih seorang pemimpin yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan bersama lebih baik. Karena itu, kepemimpinan yang kita pilih bukanlah sesuatu yang abstrak. Mereka telah melakukan jejak langkahnya dalam kehidupan bermasyarakat dan juga tugas-tugasnya. Karena itu, hendaknya kita akan menilai seberapa banyak karakter, kekuatan, sifat-sifat baik kepemimpinan yang dimiliki sebagaimana kepemimpinan Triupaya Sandi dan Astabrata. Manakala seorang pemimpin yang kita pilih memiliki karakter kesesuaian yang tinggi di antara dua model kepemimpinan ini, niscaya apa yang menjadi cita-cita, apa yang dijanjikan akan dapat dicapai dan pada akhirnya masyarakat, bangsa, dan negara akan mencapai kemakmuran.